Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gua di Durjana Podcast, channelnya audio visual, bersama gua Mr. B, si pengisi suara di channel ini. Buat kalian, terima kasih yang sudah mendengarkan episode-episode sebelumnya, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan dan teman-teman kalian. Di hari Sabtu yang cerah ini, kita harusnya bisa melepaskan penat setelah 5 hari bekerja. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, teman-teman, pacar, ataupun sahabat. Jadi kita manfaatkan waktu weekend ini untuk untuk menaikkan mood kita kembali, gitu, supaya kita bisa semangat lagi untuk mencari cuan di hari Seninnya. Oke, kali ini kita ngebahas tentang red flag. Anjing, red flag bro. Kan banyak banget nih dari kubu kaum Hawa itu ngebahas dengan cowok-cowok red flag ya. Kita sekarang akan membalikkan dengan cewek-cewek red flag nih ya. Biasanya kan yang teringat pada lu semua kan adalah yang disalahin kalau red flag itu kan identiknya dengan cowok. Tapi kan tapi red flag ini nggak hal yang gender spesifik. Semua orang bisa memilikinya sifat red flag. Bahkan perempuan pun ada red flag ya. Saat dia sudah punya pacar, tolong perhatikan sikap ya. Mana tahu dia red flag kan, dan lu harus mengharuskan lu untuk mengakhiri hubungan lu bersama dengan cewek lu. Jadi kali ini kita ngebahas tentang cewek red flag, karena red flag itu bukan hanya ada pada kaum cowok, tapi kaum cewek juga ada. Dan buat kalian yang punya cowok-cowok nih, terutama yang punya sifat cewek red flag, lebih baik diakhiri saja hubungannya, karena kalau dibiarkan berlarut-larut, hubungan lu tuh jadi makin lama makin toksik atau makin tidak bagus ya. Red flag tuh bisa dibilang pasangan yang selalu terlihat baik dan sempurna mungkin ya, hingga seringkali mengabaikan red flag tuh kadang ada suatu hubungan, sebuah hubungan yang bisa berupa kebiasaan atau perbuatan yang tidak sehat dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Nah, biasanya yang dibahas tentang red flag ini adalah cowok-cowok, padahal nggak gender spesifik cowok doang, padahal cewek pun ada untuk menjadi red flag. Red flag yang pertama pada cewek, kalau misalnya ada ya, sampai saat ini wanita masih suka menyalahkan mantannya. Wow, gue juga agak terkejut kenapa bisa begitu. Biasanya kalau pacar lu atau perempuan yang tanda-tanda red flag, dia selalu menyalahkan mantannya. Ketika itu bisa dilihat
bisa dilihatlah pada waktu dia fase PDKT. Dalam fase itu tuh dia terus nyalahin yang mantannya, kayak nyebut tukang selingkuh, tukang bohong. Dan perlu diwaspadai, memang tidak ada orang yang benar-benar baik. Tetapi jika terus-menerus menyebutkan hal buruk tentang mantannya, dan ini bisa jadi gambaran buat cowok-cowok bagaimana dia bisa ceritain diri kalian kepada orang lain pada saat kalian sedang bertengkar atau putus. Tentu harus diwaspadai nih buat cowok-cowok, karena gue bisa ngatain dia karena terus mengingat atau mengatakan hal buruk tentang mantannya juga. Jadi tanda di sini dia juga suka bicarakan hal buruk tentang orang lain alias bergosip. Saran gue, jangan sampai hubungan lo jadi toksik karena punya cewek yang suka berkomentar buruk tentang orang lain. Cewek red flag kedua itu nggak punya selera yang sama, walau sedikit. Kenapa bisa dibilang gitu? Ya gue juga nggak tahu, biasanya sih kayak gitu. Ya mungkin seleranya dia nggak sama sih sama orang lain biasa ya. Tentu dia punya selera yang berbeda, walaupun nggak semuanya. Ya seperti itulah dia. Dia tidak punya selera yang sama walau sedikit. Memang setiap manusia itu diciptain unik dan berbeda. Jadi tiap orang tuh punya pemikiran dan selera dan gaya hidup yang berbeda. Jadi wajar aja kalau lu dan pasangan lu sama sekali nggak memiliki kesamaan selera gaya hidup. Ya bisa jadi salah satu poin untuk dibilang red flag sih. Jadi lu bisa jadi pas lagi PDKT kalau tahu kayak gini ya tolonglah, karena jika sama sekali nggak ada kesamaan, kalian lu sulit buat berkomunikasi, nggak nyambung buat diajak diskusi, atau paling susah sih kalau ketika lu mau makan lu punya selera masing-masing. Jadi kayak misalkan cewek yang mau makan ini nggak, terserah, tuh udah paling males juga sih sebenarnya. Tuh kayak bisa masuk red flag gak sih? Pengen banget diperhatiin, tai. Ya kalau misal kayak gitu tuh kayak misalnya kayak terlihat sepele, tapi itu punya pengaruh besar dalam hubungan buat selanjutnya. Jadi hati-hati kalau misalkan kayak gini, mending tinggalin. Yang nomor 3 nih, cewek red flag adalah berubah menjadi lebih baik. Itu bagus, tetapi dia memaksamu untuk berubah untuk dirinya. Nih cewek-cewek red flag nih biasanya yang harus diperhatikan dari cewek red flag adalah saat seseorang perempuan memaksamu untuk berubah untuk dirinya. Jika ia meminta perubahan yang baik, maka tak ada salahnya untuk dicoba. Sekali lagi, jika seorang wanita yang lagi berhubungan dengan lo atau lagi di PDKT sama lo minta buat lo berubah menjadi lebih baik, ya nggak ada salahnya dicoba. Mungkin sarannya bagus. Kayak misalnya lo lebih ramah sama orang, lebih senyum sama orang, atau rajin ibadah dan lain-lainnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia selalu nuntut kita kaum laki-laki untuk berubah demi dirinya, tolong beri jarak, wahai para laki. Kayaknya ada tanda-tanda nggak puas nih yang ada di diri lu, yang apa adanya, kayak minta lu untuk ganti gaya berpakaian, memaksa lu buat nyukain hobinya. Karena seharusnya
Cinta membuat kita menerima pasangan apa adanya, bukan memaksa untuk berubah seperti apa yang diinginkan. Asik. Yang keempat, dia punya sejarah pernah berselingkuh. Bisa dimaafkan, tetapi tidak menjamin dia tidak mengulanginya. Oh, buat playgirl nih. Ini red flag banget nih buat playgirl. Hey, play wanita, pemain wanita, dengarkan ini. Buat cowok-cowok yang lagi PDKT, tolong dengarkan ini. Kalau lu lagi ngorek informasi tentang dirinya, sebisa mungkin sebanyak-banyak ya, kayak misal tentang mantannya sampai alasan dia putus dengan mantannya apa. Jika salah satunya ada yang berselingkuh, mendingan stop, jangan lanjutin lagi hubungannya, karena ya selingkuh nggak bisa dimaafkan. Tapi selingkuh tuh bisa dimaafkan, tapi nggak ngejamin buat dia tidak menjamin tidak akan mengulanginya. Jadi bagi lu yang sudah tak punya pacar dan tahu bahwa dia selingkuh, segera putusin hubungannya, karena bisa saja mengulangi di kemudian hari. Kita tetap memaafkan, tapi putuskan hubungan, karena selingkuh adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Iya sih, selingkuh tuh penyakit yang sulit disembuhkan. Biarpun udah nikah, pasangan yang udah menikah ya masih bisa selingkuh, apalagi ini yang baru PDKT dan masih pacaran. Yang nomor 5 adalah terlalu manja dan tidak independen, bikin lu harus ada selalu untuk ya. Nih buat cowok-cowok dengerin, siapa di antara kalian cowok-cowok yang dengerin ini yang gak suka punya cewek manja? Ya, cowok pasti akan ngerasa banget dibutuhin saat seorang wanita meminta bantuan dan selalu ingin di dekatnya. Tetapi ini bakal jadi beratin beban kita karena si cewek selalu sering minta dimanja. Tingkah kayak gini tuh bisa jadi red flag dan harus diperhatikan sama cowok. Kalau dia ingin selalu update status bersamamu atau memintamu dan selalu menemani kapan saja, tolong lo harus punya sikap, karena cowok juga mempunyai hidup yang harus dijalani. Jadi cewek yang tidak independen harus segera diingatkan jika terlalu berlebihan. Misalkan lo ingin fokus kerja atau me time, kalau dia terus maksa lu kalau dia terus memaksa lu untuk bersamanya, ya udah tinggalin. Karena apa? Karena kita sebagai cowok harus punya space juga untuk diri sendiri, bukan untuk selalu bersamanya. Yang keenam, panjang nih. Gua riset panjang nih. Kehidupan yang ditunjukkan di media sosial dan aslinya berbeda. Sepertinya seseorang atau laki-laki atau perempuan ingin terlihat mengesankan di mata orang lain, tetapi kalau sampai memaksakan apa yang dia tidak punyai, ya bisa jadi tanda bahaya. Karena kalau cewek udah berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan citra yang baik di media sosial, bisa jadi kehidupan nyatanya tidak seperti itu adanya. Ya si cewek pengen terlihat baik aja, terus mendapatkan banyak pujian dari berbagai arah, padahal nyatanya dia nggak semampu itu. Dan dia nyatanya yang gue bilang tadi nggak semampu itu dan berusaha faking apa yang dia punya. Kalau sampai ada cewek seperti ini, kasih tahu dengan cara yang halus. Kalau dia nggak bisa ngerubah buat naikin citra dirinya, lebih baik lu tinggalin aja. Buat cowok nggak apa-apa, kayak gini hilang tuh nggak apa-apa, kayaknya demi dah.
karena dia udah kebiasa berbohong demi pujian dari orang lain. Nomor yang terakhir atau nomor 7 kali, orang terdekatnya tidak suka dengan orang terdekatmu tidak suka dengan dirinya. Saat ada teman-teman terdekat kita seperti sahabat, saudara, atau orang tua mengatakan bahwa ada yang tidak suka dengan pacarmu, kalian harus segera sadar karena ada tanda cewek red flags yang dapat dari sikap sifat pacar lo yang kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Jika sampai orang terdekat sudah memperingatkan, cari tahu apa masalahnya, apa yang gak dia suka dari pacar lo. Karena mungkin bisa sikap yang tidak sopan, kegap selingkuh, atau masih suka ngechat mantannya. Orang terdekatmu tahu siapa yang terbaik bagimu karena mereka tahu apa yang lu butuhin. Nah, dari semua ini, dari semua tanda ini, kalau ada salah satunya muncul, pikirkan ulang deh. Kaum lelaki, termasuk gua nih, peringatan juga kayak ini. Pikir ulang buat ngelanjutin hubungan lu sama pacar lu. Kalau masih bisa dibicarain baik-baik, ya silakan. Kalau dia mau mengubah sikapnya setelah kita berbicara, nggak apa-apa, tak masalah buat ngelanjutin hubungannya. Tetapi kalau dia udah nggak mau berubah atau tidak mau mendengarkan omongan kita, saatnya kita ganti haluan karena wanita masih banyak, bukan dia saja. Terima kasih, episode kali ini cukup sampai di sini. Gua Mr. B. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share kawan-kawan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.